pembahasan tentang sensasi yang saya alami, dan juga saya memberikan tips sedikit tadi yang saya alami juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi bersama saya Epran Junizali Satria di channel YouTube saya Epran. Nah, di sini kembali ketemu teman-teman ya, bersama saya masih membahas tentang seputaran atau membahas tentang anxiety yang disertai asam lambung GERD, atau bisa juga asam lambung GERD disertai dengan anxiety, seperti saling berkaitan seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk video kali ini teman-teman ya, saya akan membahas tentang sensasi apa saja yang saya rasakan selama saya terkena gangguan dari asam lambung GERD yang disertai anxiety ini, dari awal sampai ke sekarang ini. Tapi alhamdulillahnya untuk sekarang ini saya sudah tidak lagi merasakan sensasi, meskipun masih ada sedikit-sedikit terasa sensasinya jikalau kita bandel melawan pantangan-pantangan yang memang mesti tidak harus dimakan seperti itu teman-teman. Nah, jadi sensasi yang saya rasakan pada saat saya terkena asam lambung GERD anxiety ini pas awal-awal itu sangat horor teman-teman, sangat horor teman-teman. Jadi yang saya rasakan itu pertama kali yaitu panik karena kan saya anxiety dulu teman-teman ya. Diawali dengan anxiety, baru saya merasakan itu ulu hati itu sangat menusuk, di bagian ulu hati itu sangat menusuk, dan juga di situ saya sudah agak susah mengambil napas plong teman-teman ya. Untuk sensasinya itu terasa ketika saya sudah ingin istirahat teman-teman, ingin istirahat, seperti dimana di cerita part 1, part 2 dan 3. Untuk teman-teman yang belum menonton silakan menonton. Di sini saya merasakan dari kaki itu terasa dingin sekali teman-teman. Sensasi pertama itu dingin sekali, seperti kita itu kayak gelegesan kalau kita tuh lagi seperti kehujanan atau kita merinding, seperti itulah teman-teman. Jadi gelegesan, terasa nyeri, terasa berat sekali di bagian otot betis ataupun telapak kaki, telapak kaki teman-teman ya. Nah, jadi setelah itu saya merasakan yang namanya sesak napas ataupun panas dada, bukan sesak napas teman-teman. Beda, kalau sesak napas itu ya kita susah mengambil napas teman-teman ya. Nah, tapi di sini beda teman-teman. Yang saya rasakan itu yaitu dada panas teman-teman. Dada panas dan juga gelisah karena sekujur badan itu serasa panas dari tangan, kaki dan sebagainya. Nah, setelah itu sensasi yang saya rasakan yaitu nyeri belikat kanan, belikat kiri, dan juga itu bagian punggung, bagian perut. Nah, setelah itu saya merasakan sensasi yang susah sekali, atau kembung kepenuhan karena gas lambung itu, seperti itu teman-teman ya. Jadi saya itu serasa seperti lambung itu penuh teman-teman, berisi angin. Di situ juga saya sempat sangat panik teman-teman, karena saya merasa badan saya tuh terisi angin penuh seperti itu teman. Sedangkan untuk mengeluarkan, untuk melegakannya itu sangat sulit. Untuk sendawa, untuk buang angin seperti itu teman-teman ya, sangat sulit teman-teman. Jadi ya cara satu-satunya itu ya kita itu minum air hangat teman-teman, minum air hangat untuk menghilangkan atau melegakan itu, karena setelah minum air hangat itu kemungkinan besarnya itu pasti kita sendawa teman-teman. Nah, setelah saya merasakan belikat, setelah saya merasakan sakit di punggung dan sebagainya, itu sensasi yang dirasakan itu seperti mata buram, mata ngeblur seperti teman-teman ya, tidak bisa fokus terhadap pandangan. Sudah itu juga sempat agak kelayangan juga, meskipun saya ini alhamdulillahnya tidak parah seperti yang lain-lain itu kelayangannya teman-teman, karena
kelayangannya itu tidak terlalu parah. Saya juga merasakan kelayangan itu hanya sebentar. Ya karena ya yang saya rasakan kelayangan itu pada saat saya memang tidak rutin ataupun tidak makan seperti teman-teman ya. Jadi saya belum tahu tipsnya, tapi kelayangan itu tidak terlalu mengganggu untuk saya. Nah, saya itu yang saya ngerasain itu ya memang serasa belikat itu selalu belikat, ulu hati, gas penuh seperti itu teman-teman ya, susah ngambil nafas plong. Itu yang saya memang saya ngerasainnya horor sekali teman-teman. Nah, dan juga saya juga pada saat itu saya ngerasain yang namanya sulit fokus teman-teman, sulit fokus seperti itu teman-teman ya. Nah, dari kaki belikat sakit itu semua, segala nyeri otot dari bagian itu serasa aneh teman-teman, serasa aneh karena ya kita tuh ngerasain semua sensasi-sensasinya itu teman-teman. Nah, ini juga kalau terkena angin, terkena air seperti itu teman-teman ya, sangat mudah sekali teman-teman. Saya ngerasanya itu tuh masuk angin di dalam tubuh ini teman-teman. Jadi kalau awal-awal itu sangat horor. Kalau saya ngerasainnya itu ya bagian saya itu ngerasain tubuh itu sangat mudah dimasukin angin seperti itu teman-teman. Itu kalau saya teman-teman ya. Nah, untuk sensasi yang lainnya itu seperti mual ataupun BAB susah ataupun ini kelayangan, dan itu tidak terlalu parah teman-teman, masih bisa diatasi teman-teman ya, meskipun di awal-awal terkenanya asam lambung ini memang pencernaan itu sangat sulit teman-teman ya, sangat sulit, susah, karena itulah pentingnya probiotik tadi teman-teman. Minum probiotik, makan probiotik seperti cuka apel, seperti tempe, kurma, dan tahu, itu sangat penting sekali teman-teman. Intinya tetap kita jalani pola-pola makanannya, minumannya, dan juga kita juga tetap positive thinking seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi apapun sensasi yang kita rasakan, yang kita alami, yang kita hadapi pada saat-saat terkena asam lambung C3 ini, itu jalani saja teman-teman. Tetap pikir positif, tetap berpikiran motivasi, membangun diri itu semangat. Jangan terbawa dengan keadaan teman-teman ya, karena semakin kita terbawa itu semakin kita terpukul. Seperti contohnya misalnya orang terkena anxiety, asam lambung ini kan sangat susah, seperti mau mandi ataupun keluar rumah itu sangat susah teman-teman, karena sensasinya itu sangat sulit dijelaskan teman-teman ya, jadi susah. Tapi itu harus dilawan teman-teman, apalagi itu mandi itu sangat penting sekali teman-teman. Mandi dan juga mandi itu bisa membuat mood semakin bagus, semakin percaya diri, memotivasi diri, memboosting diri seperti itu teman-teman. Dan juga keluar rumah, jalan kaki ini penting sekali teman-teman. Itu di baik pagi hari ataupun sore hari seperti itu teman-teman. Nah, seperti contoh saya sedang buat video kali ini teman-teman ya. Ini di luar, saya di outdoor. Saya ini lagi di tempat taman Pemkab ataupun di kolam Pemkab Banyuasin teman-teman. Jadi di sini saya habis olahraga sama keluarga, jalan-jalan jogging, sempat main juga badminton seperti itu teman-teman. Jadi kita tuh hiduplah normal seperti biasanya teman-teman. Yakinlah kalau semua sensasi yang kita alami, sensasi horor sekalipun horor apapun bentuknya, itu hanya sekedar sensasi teman-teman. Jadi tetaplah berpositif thinking, tetap semangat, tetap percaya kalau semuanya ini bisa sembuh teman-teman. Jadi tetap seperti saran saya, tetap jalanin pola-polanya, baik itu pola hidup, pola sehat, pola makan, pola sifat, pokoknya seperti itu teman-teman ya. Begitu juga ikhtiarnya teman-teman. Sekali lagi saya ingatkan, ikhtiar jasmani, ikhtiar rohani itu sangat penting teman-teman. Terkhusus pada ikhtiar rohaninya teman-teman ya, karena segala sesuatu yang kita lakukan itu tidak akan bisa sempurna, tidak akan bisa berakibat maksimal kalau kita tidak menjalankan ikhtiar rohaninya, seperti kita berserah diri, ibadah, pasrah, ikhlas, dan ridho seperti itu teman-teman ya. Nah,
Sekali lagi cukup di sini saja pembahasan tentang sensasi-sensasi yang saya alami. Yang pastinya yakinlah semua itu akan sembuh, dan yakinlah bahwasannya ini semua hanya sensasi saja yang kita alami. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini saya sekali lagi saya bukan dokter, saya juga bukan mantri, saya juga bukan orang pintar, saya juga bukan psikolog ataupun itu bentuknya. Di sini saya pure, saya murni, saya berbagi share tentang pengalaman yang saya alami, yang saya rasakan, baik itu sensasi, anxiety, psikomatis yang saya alami juga, dan juga saya mengalami GERD dan asam lambung ini teman-teman. Dan alhamdulillahnya saya sudah sembuh, dan yakinlah, percayalah bahwasanya ini hanya sensasi yang kita alami. Dan sekalipun itu memang penyakit ataupun asam lambung GERD ini, itu pasti sembuh teman-teman. Yang pastinya tetaplah memotivasi diri, semangat dengan diri kita yang kita alami ini teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sekian videonya, pembahasan tentang sensasi yang saya alami, dan juga saya memberikan tips sedikit tadi yang saya alami juga. Yang pastinya jangan lupa di like video ini, di share, di subscribe, dan juga bagi teman-teman yang ingin komentar, ingin bertanya, silakan bertanya di video saya akan berusaha menjawab apa saja yang kalian rasakan, kalian keluhkan. Semoga saya juga bisa menjawabnya dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke teman-teman, cukup sekian videonya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Yang pastinya juga sekali lagi semoga ini memotivasi kalian untuk jauh lebih sembuh lagi teman-teman ya. Stay safe, tetap semangat, jaga diri kalian, sayangi diri kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.